Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Nanang Esa. Nah, di video kali ini saya ingin berikan informasi kepada kalian, terutama bagi para calon mahasiswa baru yang akan mengikuti seleksi ujian mandiri di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta. Kalian tentu ingin tahu ya, apa saja sih sebetulnya syarat-syarat untuk bisa mengikuti ujian atau seleksi di jalur ujian mandiri tersebut. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di UIN Jakarta saat ini ada atau terdapat 56 program studi yang dibagi ke dalam dua kelompok ya, yaitu program studi yang bersifat umum, yang kedua adalah program studi yang bersifat keagamaan. Namun di dalam persyaratan pilihan nanti kalian akan hanya boleh memilih dua kelompok ya, yaitu ada kelompok IPA dan juga ada kelompok IPS. Nah, di kelompok IPA adalah program-program studi yang berkaitan dengan sains. Nah, sementara di kelompok IPS, selain program studi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, tapi juga ada ilmu keagamaan. Nah, ini saya kira keunggulan ya atau kelebihan dari UIN Jakarta. Program studinya juga tidak hanya program studi umum, tapi juga program studi IPS dan keagamaan. Nah, kalian yang ingin mengetahui syarat-syarat apa saja untuk bisa diterima di jalur seleksi ujian mandiri, di sini ada beberapa ketentuan ya yang sudah dibuat oleh panitia ujian mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama adalah bahwa kalian harus lulus ya, harus lulus dari SMA, SMK, kemudian MA dan juga pondok pesantren muadalah atau sederajat ya, atau yang dipersamakan. Jadi syarat pertama, jadi calon mahasiswa yang akan terima adalah lulusan dari beberapa pendidikan tadi ya, yaitu SMA, MA, SMK maupun pondok pesantren. Yang kedua tentu saja ya, kalau misalnya kalian lulus dari sekolah tadi, nah ini UIN Jakarta juga memberikan syarat. Kalian tidak boleh lebih dari 3 tahun kelulusannya. Jadi yang diperbolehkan hanya 3 tahun saja, yaitu lulusan tahun 2022 maksud saya. Yang kedua adalah 2021, yang ketiga adalah 2020. Jadi hanya 3 tahun saja, sehingga kalau kalian lulusan di bawah tahun 2020, 2019 sampai ke bawah, tentu saja kalian tidak diterima ya. Nah, teman-teman, syarat berikutnya adalah kalian harus memiliki nomor induk siswa nasional. Lalu kalian juga harus memiliki nomor induk kependudukan. Nah, satu lagi, untuk bisa mengikuti seleksi di ujian mandiri UIN Jakarta, kalian harus memiliki kesehatan yang prima, yang dibuktikan oleh dengan surat keterangan sehat, baik yang dikeluarkan oleh rumah sakit maupun dari puskesmas setempat. Nah, berikutnya dalam hal memilih program studi ya di UIN Jakarta. Di UIN Jakarta itu dikelompokkan ke dalam dua paket ya. Yang pertama adalah paket IPA, yang kedua adalah paket IPS ya. Untuk paket IPS tentu saja hanya boleh dipilih bagi mereka yang berasal dari lulusan madrasah aliyah, SMA, SMK maupun pesantren atau yang sederajat yang jurusannya memang dari IPS. Sementara paket IPA adalah hanya boleh dipilih oleh lulusan SMA, madrasah aliyah atau SMK dan juga pesantren yang berasal dari jurusan IPA. Termasuk juga adalah SMK tertentu, misalnya SMK bidang teknik, jurusannya SMK bidang pertanian, SMK farmasi, kemudian SMK keperawatan, dan ada juga SMK analis. Nah, SMK yang jurusan-jurusan tadi ya, ini dikelompokkan ke dalam kelompok IPA. Nah, untuk memilih jurusan tadi ya, kalian yang berasal dari SMK tentunya ini ada syarat-syarat yang lebih spesifik lagi. Artinya kalian tidak bisa bebas menentukan pilihan jurusan atau program studi yang ada di UIN Jakarta, tetapi kalian sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya kalau kalian adalah lulusan SMK-nya teknik, ya, maka kalian boleh memilih paket IPA dan program studi yang dipilih hanya tertentu saja. Misalnya, ya, kalian hanya boleh memilih
boleh memilih pendidikan kimia, kemudian pendidikan fisika, pendidikan matematika, teknik informatika, sistem informasi, matematika, kimia, fisika, dan teknik pertambangan. Ini bagi kalian yang SMK-nya adalah jurusan teknik ya. Lalu bagi kalian yang lulusan SMK bidang pertanian, kalian bisa memilih paket IPA dan juga boleh memilih program studi agribisnis ya, program studi kimia, fisika, matematika, pendidikan biologi dan program studi biologi. Jadi tidak semua program studi sains itu bisa kalian pilih. Lalu bagi kalian yang lulusan SMK-nya dari farmasi, kalian boleh memilih program studi seperti farmasi, kemudian pendidikan kimia, pendidikan biologi, kimia, dan biologi. Sementara kalian yang berasal dari SMK keperawatan, kalian bisa memilih atau kalian hanya bisa memilih program studi ilmu keperawatan saja. Jadi tidak bisa memilih program studi yang lainnya. Nah, bagi kalian yang SMK-nya berasal dari jurusan analis ya, analis atau bidang sains, maka kalian bisa atau diperbolehkan ya untuk memilih program studi misalnya pendidikan kimia, kemudian program studi kimia, ya, kemudian biologi, fisika, dan matematika. Jadi itu ya, kalian yang SMK-nya berasal dari jurusan-jurusan tadi, ketika kalian akan mengambil bidang sains, UIN Jakarta hanya membolehkan pada program studi tertentu saja yang itu disesuaikan dengan jurusan kalian ketika kalian di SMK. Nah, ada kekhususan ya bagi kalian yang akan memilih program studi pendidikan dokter, ya, ini untuk yang dari IPA, maka syarat utamanya adalah selain memang kalian berasal dari jurusan IPA, lalu di pendidikan dokter ini kalian bisa membedakan 7 warna ya, atau kalian tidak buta warna. Nah, sementara kalau kalian ingin memilih program studi keperawatan di UIN Jakarta, maka syarat lainnya atau syarat khususnya adalah misalnya kalau untuk pria tinggi badannya itu harus 160 cm. Sementara kalau untuk wanita tinggi badan minimal harus 155 cm. Jadi itu beberapa syarat dan ketentuan ya untuk bisa diterima di ujian seleksi atau seleksi melalui jalur mandiri di UIN Sarip Hidayatullah Jakarta. Baik teman-teman, itu saja dulu video dari saya mengenai syarat-syarat pendaftaran di UIN Sarip Hidayatullah Jakarta melalui jalur ujian mandiri atau seleksi mandiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mendaftar di UIN Jakarta, nantikan pada video saya berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.